Apakah Anda sering mengalami keluhan di sekitar area lutut, terutama setelah beraktivitas seperti berlari, berjalan, hiking, maupun bersepeda? Apakah Anda pikir Anda mengalami cedera? Mungkin saja kondisi ini merupakan suatu ITBS. ITBS atau singkatan dari Iliotibial Band Syndrome memang sering menyebabkan keluhan di sekitar area lutut. Jadi kita memiliki suatu fascia atau jaringan ikat sebagai terusan dari otot sekitar panggul ini, di mana jika terjadi ketegangan di otot tersebut, maka akan berlanjut menyebabkan tegangan di area fascia atau jaringan ikat tersebut. Sehingga saat kita beraktivitas, maka akan sering terjadi gesekan pada fascia dan jaringan ikat dan dapat menimbulkan inflamasi yang berujung nyeri. Mengapa bisa terjadi? Hal ini bisa karena overuse atau penggunaan berlebihan, terutama pada olahraga yang menggunakan ekstremitas bawah. Selain itu, juga bisa terjadi akibat kurangnya persiapan seperti pemanasan dan peregangan yang minim. Juga bisa diakibatkan akibat salah penggunaan sepatu. Gejala yang paling sering muncul biasanya nyeri sekitar area lutut, terutama saat menekukkan dan meluruskan kaki. Tapi tidak jarang muncul juga gejala nyeri di area paha bawah maupun di sekitar pinggul. ITBS juga bisa terjadi akibat hal lain selain yang saya sebutkan sebelumnya, bukan karena overuse, bukan karena kurangnya pemanasan atau peregangan, atau salah dalam penggunaan sepatu, tetapi bisa diakibatkan kelainan anatomi tubuh, seperti pada kondisi knee varus atau bentuk kaki O, atau pada kondisi kaki yang tidak sama panjang. Penanganan ITBS dapat beberapa macam, mulai dari penggunaan obat-obatan untuk mengurangi nyeri, penggunaan modalitas seperti fisioterapi, rilis otot dengan deep tissue massage, bahkan pada beberapa kondisi membutuhkan operasi. Namun, kita dapat mengurangi gejala ITBS dengan melakukan peregangan secara mandiri di rumah. Peregangan yang pertama merupakan yang paling mudah karena bisa dilakukan di mana saja. Kaki yang bermasalah Anda silangkan ke belakang kaki yang tidak bermasalah. Tangan di sisi yang ada keluhan Anda angkat, lalu tubuh Anda miringkan ke sisi yang tidak ada keluhan. Anda akan merasakan tarikan pada otot di sisi yang bermasalah. Gerakan ini bisa Anda lakukan 3-5 kali ulangan, di mana di setiap gerakan tahanan dilakukan selama 15-30 detik. Peregangan yang kedua dilakukan dalam posisi duduk di mana tungkai diluruskan, kemudian tungkai yang memiliki keluhan ditekuk dan disilangkan ke sisi luar lutut tungkai yang tidak bermasalah. Dengan tetap mempertahankan posisi badan tegap, Anda rangkul lutut dengan tangan dari sisi yang tidak bermasalah. Kemudian, muka menghadap ke bahu sisi lutut yang bermasalah. Pastikan tarikan dilakukan dengan cukup sehingga terasa di bagian ITB yang bermasalah. Tahanan dilakukan selama 15-30 detik. Hal ini dapat Anda ulangi sebanyak 3-5 kali ulangan dalam satu hari. Jadi, lutut ditekuk, disilangkan keluar sisi yang satunya, lutut yang bermasalah dirangkul, kemudian kepala menghadap ke bahu sisi yang tidak bermasalah. Biar mendapatkan hasil yang optimal, tahan minimal 15 detik. Peregangan yang ketiga dilakukan dalam posisi berbaring menyamping, di mana tungkai yang bermasalah berada di bagian atas. Anda menekuk tungkai dan meraih ankle dengan tangan satunya. Lakukan tarikan ke arah belakang dan sedikit ke atas. Pastikan Anda merasakan tarikan di otot quadriceps.
Lalu tungkai yang tidak bermasalah juga Anda tekuk, tumitnya Anda taruh di atas lutut yang bermasalah. Pastikan tarikan ke arah bawah oleh tungkai tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, lakukan selama 15-30 detik. Dalam sehari, Anda dapat melakukan 3-5 kali ulangan. Peregangan yang keempat atau yang terakhir pada video ini dilakukan pada posisi berbaring terlentang, di mana pastikan kedua bahu tetap menyentuh lantai. Tungkai yang bermasalah ditekuk dengan kedua tangan meraih sisi paha belakang dan ditarik ke arah bahu sisi yang tidak bermasalah. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, lakukan tahanan ini selama 15-30 detik. Anda dapat melakukan banyak 3-5 kali ulangan dengan menekuk, meraih dengan tangan dan ditarik ke sisi bahu yang berlawanan. Begitu pula kalau pada kaki yang sebelah kiri jika bermasalah di sana. Tekuk, ditarik dengan kedua tangan dari paha belakang, dan yang paling penting pastikan bahu tetap di lantai. Jadi itu adalah 4 macam peregangan untuk mengatasi masalah pada ITBS. 4 macam peregangan tersebut merupakan gerakan peregangan yang mudah dan dapat dilakukan di rumah. Sehingga untuk Anda yang memiliki masalah ITBS diharapkan dapat melakukan secara konsisten, sehingga manfaatnya dapat Anda rasakan. Namun jika tidak ada perbaikan, misalnya Anda sudah melakukan dalam 1 minggu, diharapkan Anda melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter Anda.